Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Umi Jaida dari SMPN 1 Gedek, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, agar dapat bersandar atas kekuatan sendiri sesuai dengan kodrat yang dimiliki dan tidak tergantung dengan orang lain. Sedangkan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan adalah menuntun. Pendidik diibaratkan petani, sedangkan murid diibaratkan benih jagung yang ditanam petani. Meskipun benih jagung berkualitas baik, namun tumbuh di tempat yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta perawatan dari petani, maka jagung tidak akan tumbuh optimal. Sebaliknya, jika benih jagung yang kurang baik ditempatkan di tanah yang subur dan dapat pengairan serta cahaya yang baik, maka bibit jagung yang kurang baik akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Jagung tersebut akan tumbuh menjadi jagung dan tidak akan mungkin tumbuh menjadi padi. Maka dari itu, sebagai pendidik, kita harus dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik, sesuai dengan bakat, kemampuan, serta kebutuhan murid tanpa merubah karakternya. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan, yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Oleh sebab itu, pendidikan harus dapat menyesuaikan konteks lokal, sosial, budaya di mana anak berada, sehingga pendidikan relevan dengan kehidupan anak. Yang kedua, kodrat zaman, yang berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan harus sesuai dengan tuntutan zaman, di mana saat ini anak-anak harus memiliki keterampilan abad 21 agar dapat bersaing di masa depan. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menghasilkan suatu karya. Pendidikan harus mengutamakan pembangunan budi pekerti anak ke arah yang lebih baik, karena dengan budi pekerti dapat melatih diri anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan orang lain. Adapun semboyan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan, yang pertama yaitu Engarso Sungtulodo, di depan memberi teladan, yang artinya pendidik harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didik. Kedua, Engmatio Mangunkarso, di tengah membangun semangat, yang artinya pendidik harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri anak untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, yang artinya pendidik harus dapat memberi dorongan atau motivasi dan arahan kepada anak didiknya. Sehingga seorang guru harus dapat menjadi pamong bagi murid, artinya pendidik harus dapat memberi tuntunan dan arahan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya sendiri dan menghargai kemerdekaan orang lain. Yang kedua,
Pendidik harus menghamba kepada murid. Artinya, murid harus dijadikan subjek dalam pembelajaran yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan murid dengan menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun minat anak agar menjadi pembelajar yang sejati. Adapun implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya, yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam di sekitar berdasarkan karakter murid serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang kedua, penanaman budi pekerti, yaitu melalui program kegiatan pembiasaan nilai-nilai budi pekerti luhur di dalam diri siswa. Di antaranya yaitu dengan kegiatan upacara, kegiatan keagamaan misalnya sholat duha dan sholat duhur berjamaah, budaya 5S, pendidikan lingkungan hidup. Ketiga, ada kegiatan Jumat sehat, Jumat beramal, serta pembacaan surat pendek dan surat Yasin. Yang ketiga, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yang mana kegiatan ini dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Di antaranya di sekolah saya ada ekstra pramuka, ada ekstra PMR, ada ekstra tari, ekstra paduan suara, ekstra voli, ekstra basket, ekstra baca Al-Quran, ekstra drum band, ekstra silat, dan ekstra bimbingan akademik. Untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Di antaranya yaitu kurangnya minat belajar siswa. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh tentang pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Adapun solusi yang kami lakukan, yang pertama yaitu menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid tidak merasa bosan dan merasa nyaman di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar dan workshop untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, yaitu membentuk kelas orang tua atau paguyuban, sehingga orang tua dapat dilibatkan dalam pendidikan anak-anak mereka. Demikian demonstrasi kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.